paling tak saduga bahasa ingat tak dibaca. Kembali lagi bersama saya Sudiono dalam program Takso Kabar Bersuara. Suara Kabar Media Relasi Satgas COVID-19 bidang komunikasi publik Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang protokol kesehatan dengan penerapan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Adapun tema kita pada hari ini adalah UMKM bangkit di tengah pandemi. Hadir sebagai narasumber kita yaitu Ibu Etika Haryati SE, selamat siang Bu. Siang. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau. Baik, terima kasih Ibu Etika Haryati terkait dengan kondisi kita hari ini di tengah pandemi COVID-19. Boleh diceritakan sedikit Bu terkait dengan kondisi UMKM kita yang ada di Kabupaten Sekadau. Total UMKM di Kabupaten Sekadau berjumlah 4.324. Mikronya terbagi menjadi 3, yaitu ada mikro, kecil, dan menengah. Mikronya 3.194, kecilnya 970, dan menengahnya 210. Terkait dengan situasi ekonomi kita setelah terdampak COVID, memang di Kabupaten Sekadau pada di Indonesia pada khususnya di Kabupaten Sekadau memang penurunan dari segi pendapatan masyarakat itu pasti. Nah, contohnya kita ambil di Terminal Mangkuari saat terjadinya pertama COVID-19 itu kan biasanya kan penuh. Kalau malam-malam di Terminal Mangkuari ini sangat ramai, tapi setelah juga ada penerapan jaga jarak, yang 3M itu mungkin kan orang banyak juga yang lapak hampir memang bukan hampir tutup, memang ada yang tutup, bahkan ada juga yang bertahan berjualan, tetapi penghasilannya sangat menurun. Mungkin satu malam ada yang dapat 500.000, bisa jadi waktu saat itu dapatnya 200.000 gitu. Baik, Ibu Kabid, selanjutnya apa langkah atau dorongan dari pemerintah Sekadau untuk kembali membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sekadau? Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, tentunya kami di dinas kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Yang pertama kita juga sudah melaksanakan pelatihan motivasi kewirausahaan, bagaimana kita menumbuh kembangkan mereka yang lempeng udah berjualan, masyarakat yang udah lama mungkin terdorong rasanya lebih untuk termotivasi berusaha kembali. Kita ada mengadakan motivasi berusaha. Yang kedua, tentunya di dalam kegiatan motivasi ini kita kan tidak habis dengan motivasi, kita datangkan narasumber dari waktu itu inkubator bisnis Universitas Tanjung. Nah, terkait satu hari lebih kita melaksanakan pelatihan motivasi orang, tentunya setelah termotivasi mereka, Dinas Koperasi juga di dalam kegiatan motivasi kita juga menyediakan narasumber, juga dari perbankan. Waktu saat itu yang datang adalah narasumber dari Bank BRI dan Bank BPD, Bank Kalbar, terkait bagaimana pelaku UMKM ini bisa mengakses permodalan di samping KUR, dan ada juga waktu saat itu sampai KUR untuk usaha mikro. Kalau usaha mikro itu kan KUR untuk usaha mikro yang tanpa jaminan. Nah, terkait itu setelah kita melakukan motivasi keurusan terus di dalam kegiatan itu kita sajikan, mungkin ada tadi banknya juga hadir di situ, bagaimana bank maksudnya pelaku ini kemarin modalnya udah habis belum apa gitu kan. Nanti mereka juga kita hadirkan ke perbankan. Habis itu kita juga melaksanakan pelatihan PKG, karena kita tahu sendiri memang kalau di Sekadau produk-produk UMKM kita memang tidak kalah saing dengan produk-produk luar, tidak. Tetapi mungkin dari segi pengawasan, kita juga masih kurang pengawasan. Makanya dari Dinas Koperasi kita juga mendatangkan waktu itu pelatihan PKG. Ini kita datangkan narasumber dari Bank Indonesia, konsultan pengembangan Bank Indonesia. Nah, dan berikutnya kami juga ada melaksanakan penyusunan database UMKM. Kenapa kita harus menyusun database UMKM? Karena dari data inilah kita bisa melihat potensi-potensi apa yang bisa dilakukan oleh langkah-langkah Dinas Koperasi untuk melakukan ini UKM-nya banyak di segi apa. Nah, mungkin nanti ke depannya kita juga dari data-data ini bisa memberikan masukan ke dinas. Di Kabupaten Sekadau banyaknya kuliner, jadi kita nanti buat pelatihan apa untuk kuliner. Terus juga di situ potensi-potensi apa banyak sekali, karena memang
pendataan ini kan kalau UMKM ini bukan dengan satu jenis usaha, intinya siapa yang melakukan usaha itu termasuk pelaku UMKM. Dan berikutnya juga kita ada membuat pelatihan penyusunan database wirausaha pemula. Kaitan dengan ini harapan kita juga inginkan ada tumbuhnya wirausaha baru. Oh, dari sekian termasuk pandemi ini apakah menurun atau tidak? Tentunya nanti kita lihat, oh dari sekian ada wirausaha baru, ini menjadi wirausaha pemula. Kita harapkan mungkin banyaknya tumbuh wirausaha yang baru di tengah masa pandemi. Terkait juga langkah-langkah dilakukan oleh dinas koperasi, memang ini juga memang programnya pemerintah pusat terkait di sini adalah Banpres, bantuan produktif UMKM. Terkait itu, dinas koperasi kita mengusulkan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Skadau, kita mengusulkan ada yang melalui dinas koperasi ada 3.000 yang kita usulkan 194 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Saya boleh nggak sebentar. Selanjutnya langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Skadau tadi, memang kita juga ada memang bantuan tadi, bantuan Banpres produktif, BPUM namanya, bantuan produktif untuk usaha mikro. Di sini dinas koperasi mengajukan sebanyak 3.190 pelaku UMKM. Sampai saat ini relasi yang dari kementerian yang tembuskan kita SKMT-nya sebanyak 1.827. Dari sekian harapan kita, memang target kami juga sebenarnya inginnya kita semua pelaku dapat, tetapi tentu ini tidak bisa cuma dapat karena ada kriteria khusus. Kriteria khusus maksudnya UKM yang produktif, belum pernah meminjamkan perbankan, dan memiliki saldo tabungan kurang dari 2 juta. Terkait dengan itu, di samping dinas koperasi sebagai pengusul BPUM ini, juga ada lembaga lain yang bisa mengusulkan di BPUM ini sebagai pengusul, contohnya seperti Bank BRI, Bank CU Usaha Koperasi. Kalau di Skadau itu Koperasi Kelingkungan, kredit Kelingkungan itu. Terus Pegadaian, ada juga Kementerian PPA, ada juga Ulam. Di samping mungkin yang diusulkan dinas koperasi kan sebanyak 3.000 lebih, ada juga lembaga lain yang diusulkan yang saya sebutkan tadi. Terkait itu juga mungkin dinas koperasi di masa pandemi juga kita memang ada juga memberikan bantuan ke masyarakat, seperti gerobak, standing food ini kan kemasan untuk tadi udah ada pelatihan ya, tentu ada barangnya tadi, barang itu standing food plastik untuk pengemasan barang. Terus ada juga karung-karung nanti karung boni. Ini kan akan kita berikan kepada memang pelaku usaha beras karena kita di sini ada beras juga. Terus di sini juga ada botol-botol seperti botol-botol untuk kalau yang usahanya madu, usahanya gula semut, ada botol kemasan itu untuk pengemasan. Di samping itu kita juga ada memberikan alat tes plastik, ada blower, ada cetak gula aren untuk pelaku usaha gula aren. Ada juga mesin pemarut ubi, kuali besar juga kita berikan ini untuk pengrajin gula aren. Dan ada juga pemotong keripik, mungkin nanti ada usahanya yang memang keripik itu kayak ubi-ubi, itu pakai yang pemotong keripik, ada mesin pemarut ubi juga ada, standing food, kuali-kuali. Mungkin ini nanti bervariasi. Ada mungkin yang ada kemasan, ada dapat standing food, ada yang dapat, tentu ini tidak bisa mencakup mungkin semua untuk seluruh UMKM. Tetapi mungkin kita nanti setidaknya mereka ini ada dapat dari mungkin yang dari kemasan. Terus kita juga memberikan kalau yang gerobak ini semua kecamatan kita ingin jangkaui. Kecuali memang pelaku usaha kalau gerobak di tempat berusaha itu pokoknya kita kasih gerobak, tapi gerobaknya nggak bisa kan nggak bisa juga. Tentu yang ada memang usaha yang gerobak kita berikan ada pelaku yang betul-betul membutuhkan. Juga nggak semua yang dapat seperti yang ceritakan tadi karena ini kan terbatas. Begitu. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Skadau dalam rangka mendorong atau memudahkan para pelaku usaha kecil menengah ini dan rangka memudahkan mereka untuk bisa memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Skadau, kita juga ada membuat program aplikasi marketplace. Gimana sistem ini? Program ini kita terapkan untuk komunikasi memanfaatkan teknologi online, bertujuan untuk memetakan potensi produk unggulan daerah. Yang kedua, melihat nilai-nilai tambah produk daerah terhadap pendapatan masyarakat, membangun kerjasama pelaku usaha mikro dengan pihak lain dalam pelayanan pembelian produk unggulan daerah
dalam hal ini e-commerce, mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulan daerah dan ketersediaan data penunjang terhadap identitas pelaku UMKM dan adanya laporan perkembangan transaksi jual beli produk UMKM. Jadi di sini di samping kita memiliki marketplace ini kan di samping juga untuk kita memang berjualan intinya, produk kita juga kita promosikan keluar. Kalau mungkin lewat Facebook atau apa kan tidak sangat spesifik. Kalau di sini di marketplace ini bisa juga menjadi web dinas. Maksudnya apa yang kegiatan dilakukan oleh dinas juga kita tampilkan. Di samping itu produk-produk apa yang dimiliki oleh pelaku UMKM nanti kita pokoknya pajangkan produk apa dalam mempromosikan dan juga di situ untuk pendataan. Nanti pelaku di situ bergabung dengan kita, nanti kan bergabung diterima oleh admin. Nanti ada data-data yang harus diisi, pelakunya siapa, apa nama usahanya, omset asetnya berapa, scankan KTP-nya, pokoknya KTP-nya pelaku di sini, penduduk di sini, ada memang berusaha di sini, KTP-nya bukan sini, terus usahanya apa. Nah, jadi di situ juga untuk kita melihat sambil kita juga pendataan. Nah, di samping itu juga marketplace ini, dengan adanya marketplace ini juga nanti di dalam aplikasi marketplace ini tentunya kan transaksi dilakukan oleh pelaku UMKM. Dilakukan transaksi itu nanti kita lihat di situ kita bisa lihat penjualan ini si Mira umpamanya berjualannya sampai tinggi kan terpantau. Jadi ada laporan transaksi jual belinya itu ada, bisa dicekkan oleh dinas. Berarti dari situ juga kita bisa mengecekkan apakah pelaku ini ada yang marketplace nih meningkat nggak penjualannya. Terus dari segi 4.000 lebih nih udah bergabung belum? Nah, sambil kita pendataan, di samping mungkin yang tidak terdata oleh dinas, mungkin tidak jangkau kita juga dengan personal kita terbatas, mungkin tidak jangkau kita juga bisa mendatakan sendiri itu di program marketplace ini. Baik, selanjutnya di Kabupaten Sekadau sudah didirikan UMKM Center. Nah, menurut Ibu selaku Kepala Bidang itu bagaimana atau apa tujuan didirikannya UMKM Center tersebut? Tujuan pembangunan UMKM Center sebagai wadah atau tempat dalam upaya melaksanakan berbagai aktivitas pemberdayaan pelaku usaha mikro untuk pertumbuhan ekonomi daerah, penciptakan lapangan kerja, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, meningkatkan struktur perekonomian daerah, serta adanya peran UMKM dalam pembangunan daerah serta stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah. Itu tujuan kita mendirikan UMKM Center. Nah, di dalam UMKM Center tentunya hal yang kita diharapkan di samping tadi ada marketplace yang ada di UMKM Center, Dinas Koperasi juga membuat aplikasi namanya aplikasi inventory. Apa itu aplikasi inventory? Tentunya adanya aplikasi penjualan dengan sistem komputerisasi berbasis desktop yang bertujuan untuk mempermudah transaksi di kasir ke pembeli. Yang kedua, tersusunnya laporan yang lebih mudah dan terbaca dan meminimkan kesalahan-kesalahan transaksi jual beli. Intinya kan nanti kan di UMKM Center memang di bawah itu kan memang di lantai 1 itu khususnya untuk memang nanti pajangan barang, pelaku-pelaku kan nanti pajangan ada etalase barang, nanti di situ ada produk-produk UMKM-nya. Di lantai 2-nya nanti itu untuk pusat pelatihan, pameran dan pelatihan. Kalau ada pelatihan mungkin dulu kan kita sewa gedung nih, dulu sewa multi lah, sewa gedung ketik, tapi nanti dengan ada UMKM Center, pusatnya pelatihan nanti di UMKM Center itu. Untuk ruang pelatihan dan pameran. Kalau baik terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Metika tadi berkaitan dengan pembangunan UMKM Center, nah sejauh ini atau rencana seberapa bermanfaatkah nantinya ketika UMKM ini sudah bisa dijalankan atau bisa dioperasikan dalam rangka mendorong produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Sekadau untuk bisa lebih maju dan berkembang untuk bisa ditempatkan di UMKM Center nanti. Terkait produk-produk yang nanti kita tempatkan di UMKM Center, tentunya harapan kita semua produk kita bisa mangkal di situ. Terkait dengan hal tersebut di atas, tentu barang-barang yang bisa dimasukkan ke UMKM Center, tentunya barang ini kan dari kemasan pasti udah oke. Dari kemasan produk tentunya tidak asal-asal kemasan, tentunya standar lah, kemasan udah bagus dimasukkan. Kita inginkan juga di samping dari segi kemasan kita juga memang inginkan yang BPRT. Tentunya dari segi udah kemasannya bagus, tentunya juga harus ada izin usahanya, izin layak konsumsinya, berarti ada PRT-nya.
Nah, kalau di situ juga ada memang produk yang udah BRT kita masukkan, juga ada yang belum BRT, tapi kita akan dorong gimana pelaku-pelaku ini sampai BRT juga di web itu tuh produk-produknya. Di samping itu juga kita juga di samping ada ruang pajangan tadi di center di lantai 1, di sampingnya juga ada kantin, itu ada kopi shop kantin. Itu juga nanti harapan kita di situ juga pelaku-pelaku juga bisa berjualan mungkin tidak semua pelaku, jadi ada produk kita tadi yang bisa, oh minuman sirup tadi, oh ini Mulan Sahadau, sirupnya Rosella. Nah, Rosella nanti adalah di center tuh bisa dinikmati kopi atau apa begitu. Jadi dari situ kan mungkin timbul juga nanti menambah juga pendapatan dari pelaku-pelaku. Di samping itu tadi saya ketinggalan juga kita memiliki sebenarnya ada ruang packaging itu yang ada utama di center itu. Tadi saya hampir lupa. Ruang packaging itu harap di lantai 1 tuh ada namanya ruang packaging untuk memasukkan sembarang. Itu juga ada alatnya, nanti di situ memang udah disediakan pemerintah daerah, tahun ini juga akan masuk di situ. Alat-alat itu saya masukkan mesin pres kemasan, pengaduk minyak, alat jahit karung, sablon, freezer, mixer, blender, dan kapsiler tuh ada nanti. Kalau kapsiler, freezer ini kan tadi untuk kantin, freezer ini kan untuk simpan minuman. Kalau yang mesin pres kemasan, gini dia. Kalau sampai pelaku-pelaku ini pokoknya di rumah dia kan belum berkemas nih barangnya, pelaku itu bisa datang ke situ dengan ya bayar berapa jasanya begitu. Oh ada juga alat untuk mengemaskan produk-produk di UKM itu nanti juga di situ. Oke. Baik, terakhir Ibu Etika terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau melalui dinas mendorong pelaku usaha atau UMKM ini untuk terus mengembanyakan perilaku 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik ini kan dinas dalam menghadapi Natal ini tentunya dari masyarakat, di samping kita ini kan mau menjalankan, saking kita nih mau merayakan hari raya, tentunya dari pihak kita tentu harus tetap mematuhi tadi protokol kesehatan. Nah terkait itu bahwa kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan, masyarakat silakan berbelanja, intinya hindari kerumunan. Jadi di samping itu jangan lupa ketika disediakan tempat mencuci tangan sebelum masuk ke tempat suatu area, cuci dulu tangannya, harap memakai maskernya dipakai, dan menjaga jarak. Jangan saking kita dari berbelanja, semangat berbelanja menghadapi hari raya, kita juga berbondong-bondong berbelanja dan tidak ingat lagi menjaga jarak. Jadi harapan kita protokol kesehatan tetap jaga, karena apa? Menjaga kita sendiri juga bisa menjaga orang lain dan keluarga. Terima kasih kepada Ibu Etika Haryati SE, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, atas penyampaiannya kepada kita semuanya. Tentu kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tentu harapan kita yang paling utama adalah ekonomi masyarakat bisa bangkit ya, melalui UMKM yang sedang berjalan di Kabupaten Sekadau. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bajaranit Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Dibata. Terkait dengan